lagi sekarang? Plastik ya. Udah mulai dikurangi Bapak Ibu ya. Kalau kita belanja sekarang di supermarket, baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Pohan ya. Pertanyaan memang saya udah pertanyaan kedua kali ini saya ditanya. Ya, waktu di bulan Februari nggak salah. Baik, terima kasih. Regulasi yang pertama itu Kota Medan tentu ada yang di atasnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2018 itu tentang pengolahan sampah. Karena di Pemko Medan seperti saya sampaikan tadi, memang kita tidak punya hutan. Yang kita punya hanyalah bagaimana kita mengelola sampah. Turun itu masuk di Jasrada, itu peraturan Wali Kota Medan 26 tahun 2019 tentang kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah sejenis rumah tangga. Nah, ini pemerintah sekarang memang sudah lama sebenarnya, ini sejak tahun 2019, tapi begitu tahun 2020 masuk Covid. Nah, masuk Covid sudah mulailah kita pun sosialisasi rame-rame, tidak bisa seperti ini pun udah jarak-jarak ya. Nah, sehingga di kelemahan sama kami di pemerintah untuk mensosialisasi ini tetap harus ada anggaran. Sebenarnya tidak harus seperti itu, begitu. Seharusnya bisa kita melalui mungkin surat menyurat, kita surati di kecamatan kelurahan Kepling. Nah, tetapi itulah yang kami usahakan sekarang melalui perda inilah, melalui perwal ini, peraturan Wali Kota Medan ini, bagaimana kita mengolah sampah. Nah, ditambah lagi dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang peraturan pengelolaan lingkungan hidup Perpres nomor 22 tahun 2021. Ditambah lagi dengan banyak sebenarnya peraturan lingkungan hidup tentang nomor 74 tahun 2021 bagaimana kita membentuk bank sampah. Nah, sekarang bank sampah ini lagi kita giatkan bagaimana supaya terkelola sampah ini. Seperti saya sampaikan tadi, memang banyak hal yang kita lakukan. Kita ajak kawan-kawan kita semua penggiat lingkungan. Salah satunya bank sampah sudah mulai, Eko-Onjim juga sudah mulai, baru Magot sekarang sudah mulai tumbuh Magot kita. Itu langsung sekarang Poltekkes Medan sudah mulai gencar. Ada beberapa yang sudah didirikan, termasuk juga di Lauci dan juga sampai di beberapa kabupaten sudah masuk mereka. Nah, supaya bagaimana mengurangi volume sampah. Ini memang yang kita perkuat, bagaimana supaya perubahan iklim ini tetap kita jaga, jangan drastis yang ada di Kota Medan. Maka tadi saya sampaikan di awal, kita berusaha menilai polusi udara kita nanti melalui IKMS itu. Jadi kita usahakan tahun ini kita beli 2, begitu tahun depan dan kita anggarkan lagi supaya tiap ibu kota kita tahu ambang batas polusi udara sampai di mana sih di hari ini. Nah, jadi itu saya rasa yang kita buat regulasi, kita usahakan regulasi yang sudah ada ini kita manfaatkan, dan sudah berapa kita edarkan ke masyarakat tapi melalui kelurahan, kecamatan ya. Mungkin bagaimana menggunakan plastik dengan terbatas ya, kita sampaikan kepada retail yang memang menjual sekarang tidak pakai, mulai kan tidak pakai apa lagi sekarang plastik ya. Udah mulai dikurangi Bapak Ibu ya. Kalau kita belanja sekarang di supermarket sudah dikurangi plastik ya, malah kita sudah beli sekarang ini. Itu sebenarnya untuk mengurangi itu, bawalah wadah dari rumah. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya itu bagaimana kita sampah-sampah yang ada ini kita manfaatkan untuk mendaur ulang. Kota Medan dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun ini akan dibangun pusat daur ulang sampah. Itu akan dibangun di pada bulan, mudah-mudahan pembangunannya di bulan setelah Lebaran, di antara di bulan 5 di
ini nanti mulai pembangunannya itu menampung hanya memang saat ini terbatas hanya 10 ton satu hari, tapi sesuai dengan arahan Pak Wali, yang mudah-mudahan nanti kalau memang kita lihat ini berhasil, ya apa salahnya kita bangun lagi, sehingga nanti sampah-sampah yang ada ini bisa kita daur ulang. Bagaimana supaya bisa mempertahankan perubahan iklim ini yang ada ini, biar tidak terlalu drastis sekali perubahannya, sehingga kita bisa memanfaatkan sampah yang ada dan juga mengurangi tentu pemanasan global yang ada. Itulah isu-isu lingkungan yang ada ini yang kita hadapi sekarang, khususnya di Kota Medan ya, yang memang yang sekarang yang paling gencar sekarang. Makanya Pak Wali dan Pak Camat itu di wilayah dan lurah-lurah itu sering ke lorong-lorong itu bagaimana sampah ini bisa teratasi dengan baik. Sebenarnya Pak Ibu, sampah itu bukan untuk dibuang ke TPA, karena sampah ini semua laku, semua yang ada di depan kita semua laku, itu styrofoam laku, botol ini laku semua. Jadi harapan kami sebenarnya ya, selagi juga saya sampaikan ya, harapan kami di rumah-rumah kita itu sudah dipilah sampah organik dan anorganik. Baik nanti anorganik itu biarlah nanti mungkin di bank sampah atau di mana dipilahlah namanya residunya yang tidak terpakai, itulah yang dibuang ke TPA. Itu harapan kami sebenarnya Bapak Ibu, untuk bagaimana menerjemahkan Perwal nomor 26 tahun 2019 ini tentang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Dan di rumah tangga juga ada namanya sampah B3. B3 termasuk pampers, termasuk wadah yang itu Pak ya, yang ada misalnya anti nyamuk ya, apa itu namanya baygon ya, itu termasuk B3, itu tidak bisa dipakai ulang, itu racun, itu dibuang ke TPA atau bagaimana caranya, itu memang ada alat khusus, itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi itu Bu, untuk kita berdasarkan Japranas ya, Pijakan Nasional untuk Pengelolaan Sampah Nasional itu nomor 12 tahun 2018, baru masuk kita ke Perwal kita di 26 tahun 2019. Itu dasar kita untuk bagaimana supaya membantu juga pemerintah pusat, daerah juga supaya bisa perubahan iklim ini tidak drastis mungkin. Mungkin. Keren ya. Boleh dong kita kasih apresiasi ke teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tanpa kita sadari nih ya, orang-orang yang ada di depan kita ini dari fungsinya udah bersinergi gitu ya. Tadi Bapak bilang bahwasanya ada bank sampah gitu ya, yang mana bank sampah ini